Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin alaihi afdalus salati wat taslim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار وارزقنا اللهم حسن الحال والختام وحسن النية في القول والعمل رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا رب زدنا علما وارزقنا فهما سليما اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam semoga selalu bisa kita curahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi wasilah bagi kita sehingga kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam yang menjadi keyakinan kita semua sehingga berbagai musibah atau cobaan bisa kita hadapi dengan teguh, dengan tegar, dan dengan penuh kesabaran karena keimanan yang Allah anugerahkan ke sanubari kita masing-masing. Dan itu adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada duanya. Dan alhamdulillah ala kulli hal. Baik, di pertemuan kita terakhir kemarin alhamdulillah kita sudah selesai arba'us safahat, kurang lebih 4 halaman ya. Kita bahas dan kita Masya Allah banyak faedah yang alhamdulillah sudah kita dapatkan di samping murojaah pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Kita juga alhamdulillah bagi yang mungkin asing beberapa kosakata yang belum pernah didapat, dengan kita hadir kembali banyak kosakata yang kita dapatkan, dan terima kasih kepada setiap peserta serta admin juga yang menyempatkan waktunya dan setiap pihak yang juga ikut andil dalam terselenggaranya kajian bahasa Arab ini, meski wasail atau perantara atau alat seadanya serta kitab yang juga seadanya juga. Namun alhamdulillah insyaallah dengan niat tulus ikhlas lillahi ta'ala kita akan diberi anugerah oleh Allah tabaraka wa ta'ala pahala yang besar jika kita sekali lagi betul-betul bisa menata hati kita dalam mengikuti kajian bahasa Arab ini. Dan semoga kita selalu diberi taufik dari Allah Ta'ala sehingga kita bisa konsisten dalam kebaikan ini. Baik, kalau di kajian sebelumnya, alhamdulillah kita sudah sampai ke as-safhatus tsalisah was-tsamanin, ya, halaman 83, di mana kemarin kita membahas tentang istikhdamud dhamir, ya, menggunakan kata ganti. Di kata ganti ini ada mulai dari muannas ya, hiya atau dia perempuan. Di sini at-talibah. Sa'usaidu talibata ya, di contoh yang pertama al-mithal al-awwal. Di sini tertulis sa'usaidu talibata. At-talibah kalau kita ganti dengan kata ganti domir atau domir ya, kata ganti dalam bahasa kita, dalam bahasa Arabnya domir, karena dia perempuan at-talibah ini siswi, maka kata gantinya atau domirnya adalah ha, sehingga menjadi sa'usaiduha. Ini sa adalah huruf ya, usaid itu fi'il, sedangkan at-talibah ini kata benda. Ha juga bisa kita kategorikan kata benda juga karena dia kata ganti dari talibah di sini. Kemudian al-mithalus tsani sanusyahidul ma'rid. Al-ma'rid ini berhubung dia muzakkar,
Ya, masuk kategori mudzakkar, laki-laki bukan yang perempuan. Maka di sini sanusyahiduhu jadinya. Saya, nusyahid itu nahnu, kami atau kita, sehingga jadinya sanusyahiduhu. Kalau di al-mithalus tsalits sa'antaziru anta di sini, ya. Kalau kita mau mengatakan dalam bahasa kita, aku akan menunggu engkau, menunggumu laki-laki. Maka kata ganti anta itu ka, ya. Maka jadinya sa'antaziruka. Sa akan, antazir aku menunggu, anta jadinya ka. Jadi kita dalam bahasa Arab memang kalau kita cari bahasa Arab kamu laki-laki itu adalah anta. Tapi ketika anta ini dihadapkan dengan fi'il kata kerja, maka ketika dia menjadi objek, dia berubah menjadi ka. Sehingga jadinya sa'antaziruka. Itu dia. Itu kalau anta. Tapi kalau anti, jadinya sa'antaziruki. Dan ini alhamdulillah di pekan kemarin juga sudah kita bahas sampai terakhir. Boleh kita flashback sedikit, ikhwati fillah. Lahzah, sebentar. Nah, di sini boleh kita murojaah sebentar ya, flashback sebentar. Tolong dibantu. Sa'arsumus surata, sa'arsumus surah, ma ma'naha? Saya akan menggambar sebuah gambar. Saya akan menggambar sebuah gambar. Sehingga kalau kita ikuti contoh di atas ini, menjadi sa'arsumu. Sa'arsumuha. Tamam, barakallahu fikum. Kemudian as-tsani, sa'ashtaril qalama, ma tarjamatuha? Saya akan membeli pena. Kalau kita mau ganti menjadi domir, al-qalam di sini menjadi Sa'ashtarihu. Di sini karena sebelum hak domir, ini kenapa di sini kita baca sanusyahiduhu? Karena sebelum hak domir di sini dhammah, ya. Makanya kita bacanya hu, bukan hi. Kapan kita baca hi, domir macam ini? Ketika sebelumnya itu macam di sini, sukun, kemudian didahului oleh kasroh. Sehingga kita bacanya sa'ashtari hi. Itu ya, wadih, bisa difahami, jelas? Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ini kita bacanya sa'ashtarihi. Kita nggak bahas kalau ada di salah satu ayat Al-Quran yang justru berbeda dengan kaidah yang umum ini, ya. Beda. Al-Quran itu menurut riwayat bacaannya dan ada hukum tersendiri dia. Ya, saudara-saudari, ikhwati fillah, ikhwani wa akhwati fillah. Baik. Jadi di sini jawabannya al-jawabus shahih. Ma huwa? Apa jawaban yang benar di sini? Sa'ashtari. Sa'ashtarihi. Atau kalau kita sukun sa'ashtari. Itu ya. Bisa kita baca seperti itu. Tamam. Hasan. Baik. Kita lanjutkan. Sa'as'alu anti, maka al-jawabus sahih huna sa'as'aluki. Karena di sini anti, engkau wanita, engkau perempuan. Sa'as'aluk. Nah, di sini saudara-saudari ikhwati fillah, ya sadatil kiram, itu perlu kita perhatikan pemakaian bahasa Arab, bahwa bahasa Indonesia memang ada kalanya dia ketika kita bahasa Arabkan tidak jauh berbeda susunannya, at-tarkibu fil kalam. Tapi seperti di sini ya, sa'as'alu anti, kalau kita bahasa Indonesia kan apa artinya? Sa'as'aluki. Boleh dibantu ya? Saya akan bertanya kepadamu, Ustaz. Hadza huwa. Saya akan bertanya kepadamu. Sebagian orang kita ketika membahasa Arab kan, itu mereka bilang as'ilaiki. Ya. Nah, pengalih bahasa
Arab. Mengalih bahasakan di sini itu kurang tepat, ya. Itu bahasa Indonesia yang diarabkan. Sa'as'alu ilaiki atau sa'aqulu ilaihi. Aku akan bilang ke dia. Nah, itu itu juga kurang tepat. Pengalih bahasaan seperti ini kurang 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 pas, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab sa'as'aluk langsung setelah fi'il as'al itu objeknya, ya. Jadi kalau kita mau bilang aku akan bertanya kepadamu, aku akan bertanya kepadanya, aku akan bertanya kepada mereka, itu langsung nggak pakai ila lagi, langsung objeknya saas aluka, saas aluha, saas aluhu, saas aluki, saas aluhum, saas aluhunna, saas aluhuma. Ya, wabih, jelas saudara-saudari ikhwati fillah. Wadih. 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 Alhamdulillah. Tamam, masya Allah, barakallahu fiikum. Itu dia. Jadi mulai hari ini tinggalkan pemakaian dengan menambah ila ketika memakai as'al atau kola, ya. Jadi kalau kola aku akan bilang ke dia sa'aqulu lahu, ya. Saya tulis di contohnya sa'aqulu lahu. Afwan, as'aluka atau sa'aqulu lahu atau laka atau laha atau lahum atau lahunna. Jadi sa'aqulu lak, sa'aqulu lah, sa'aqulu laha, sa'aqulu lahum, sa'aqulu lahun atau sa'aqulu lakum. Nah, kalau yang di atas berarti sa'as'alu aluhum umpama, ya. Atau sa'as'alu langsung domirnya hum, sa'as'aluha, sa'as'aluhunna atau sa'as'alukum ila ma hunalik wa syibhu dzalik wa halumma jarrah dan seterusnya. Wadih hadza mafhum, bisa difahami saudara ikhwati fillah? Halo. Maaf, Ustaz. Nah, Kalau yang sa'akulu itu eh, kenapa nggak langsung domir, Ustaz? sa'akul karena memang pemakaiannya seperti itu. Ya. Oh, Ya, yes. orang Arab memang ketika mengatakannya seperti itu. Dalil kita dalam bahasa Arab itu Al-Qur'an, ya. Ada ayat qala rabbuka lil malaikah. Perlu kita ketahui bahwa bahasa Arab yang paling tinggi, yang paling fusha itu adalah bahasa Al-Qur'an, ya. Sehingga dalam menggunakan bahasa Arab, maka kita kalau kita mau pakai bahasa Arab paling fasih, itu kita niru Al-Qur'an, ya, dalam percakapan kita. Karena Al-Qur'an ini di samping dia mukjizat Nabi Muhammad SAW dan bahasanya itu bahasa Arab yang paling fusha, paling tinggi. Sehingga rujukan kita dalam berbahasa Arab itu diantaranya adalah Al-Quran atau hadis Nabi SAW atau ungkapan orang-orang Arab zaman dahulu. Ungkapan orang-orang Arab zaman dahulu ketika zaman jahiliyah itu dari segi bahasanya. Mungkin sebagian kita ada pernah belajar adab, al-adab wan nusus. Di situ dipelajari tentang al-mu'allaqatul ashrah atau al-mu'allaqatus sab'ah. Ada syair-syair orang Arab yang mereka memang perlombakan sehingga yang menang itu ditulisnya di kain penutup Ka'bah, digantung gitu, ya. Mulai dari mu'allaqat Antarah, kemudian mu'allaqah siapa lagi gitu. Ada beberapa orang di masa jahiliyah yang memang bahasa mereka
Kalau dilihat dari segi fasihnya itu memang betul-betul fasih. Tuh. Baik. Ila huna wadih, mafhum? Jelas? Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Hasan, nukmil. Kita lanjut dulu. Di sini sanatana walul fatur, ma huwal jawabu huna sahih? Ma ma'na sanatana walul fatur? Kami akan sarapan. Kami akan sarapan. Tamam. Sataktubud dars. Sataktubuhu. Ma tarjamatuhus sahih, ma tarjamatuhas sahihah. Kamu akan menulisnya. Kamu akan menulisnya. Ma ma'na dars? Pelajaran. Pelajaran. Tamam. Sataktubud kamu laki-laki, anta atau hiya. Ya, sataktubud dars. Wadih? Jelas bisa dipahami? Hasan. As-sadis, sayazuru nahnu ma tarjamatuhas sahihah. Dia akan menziarahi kita. Dia akan menziarahi kita, mengunjungi kita. Nah, kalau kita nahnu di sini nuhawwiluhu ila dhamir, kaifa yakun? Zuruna. Saya zuruna. Itu dia. Saya zuruna. Jadi, jadinya saya zuruna. Itu ya. Nanya harus panjang. Saya zuruna. Nggak boleh saya zuruna. Saya zuruna itu dari segi kaidah bahasa Arabnya, dia nggak dipakai. Ya. Kalau orang Arab bilang dia akan mengunjungi kami, maka harus saya zuruna. Ya, seperti itu, bukan saya zuruna, pendek. Nah, dari sini juga perlu diperhatikan. Ketika kita berdoa, namanya doa, umumnya kan pakai bahasa Arab tuh. Nah, kalau pakai bahasa Arab, berarti panjang pendek ketika kita berdoa itu juga harus diperhatikan. Ketika berzikir juga sama. Orang kalau dia zikir panjang pendek nggak jelas, makhraj pun nggak jelas. Jangan harap dapat sir yang ada. Setan sama iblis paling suka. Karena ketika seseorang ketika berzikir lafalnya nggak betul, kemudian makhrijul hurufnya juga nggak pas, itu justru bukan mengundang pahala itu. Itu justru mengundang murka Allah. Ya, justru berdosa orang yang berzikir tapi lafalnya nggak pas. Meskipun seikhlas apapun dia, karena syariat nih, dia sudah paten ya. Syariat itu sudah baku dia. Seseorang ketika melakukan perbuatan baik namun tidak selaras dengan syariat, maka orang seperti ini tidak akan mendapat pahala dari Allah tabaraka wa taala. Buktinya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bukti dari apa maksudnya di sini? Bukti kalau kita itu bukan hanya diperintahkan untuk beramal, tapi kita juga diperintahkan untuk melakukan amalan itu dengan tuntunan syariat. Ya, hadisnya seperti yang diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis, beberapa hufazul hadis. Di antaranya Imam Al-Hafiz At-Tirmidzi, dan ini masyhur di kitab-kitab fikih ya, tentang hadis al-musii salatahu. Orang yang melakukan sholat tapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ketika itu Nabi Muhammad SAW di dalam masjid, dan ada salah seorang sahabat yang datang, dia melakukan sholat, namun sholatnya itu nggak pas. Ya. Rukunnya tidak dia buat. Begitu selesai sahabat itu sholat, kemudian jumpa menyapa Nabi, justru Nabi memerintahkan sholli fa innaka lam tushol. Kata Nabi, sholatlah kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Kemudian diulangi oleh sahabat itu sholatnya. Subhanallah. Setelah sahabat itu sholat,
dan jumpa lagi dengan Nabi, sabda Nabi tetap sama sampai 3 kali. Diulangnya 3 kali, sabda Nabi juga sama, sholli fa innaka lam tushall. Salatlah kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Dari sinilah kemudian para ulama mengatakan seandainya niat seseorang saja cukup sehingga membuat amalan itu diterima oleh Allah, Nabi tidak akan tinggal diam dari perkara yang tidak betul tadi. Karena perkara itu mungkar, melakukan sholat tidak sesuai dengan aturannya, makanya Nabi tidak tinggal diam. Justru Nabi setelah mengingkari perbuatan sahabat itu, dan sahabat itu terus terang, kalau yang orang tuh tahu, kalau yang sahabat tuh taunya sholat macam yang dia telah buat tuh, Nabi setelah itu mengarahkan, sholat itu nggak begitu, sholat itu begini. Ya, jadi Nabi ajarkan bagaimana sholat yang sesuai dengan syariat. Sehingga dari hadis inilah para ulama menyimpulkan bahwa kita orang Islam ini tidak diperintahkan untuk beramal saja, tapi juga diperintahkan untuk beramal sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa ala ni'matil ibadah wa ala ni'mati fi'lil khairat. Oke, Hasan. Wadih, mafhum, bisa difahami jelas? Nah, Ustaz. Hasan. Hasan. Baik, nukmil. Kita lanjut. Jadi saya zuru nahnu ini jadinya apa tadi? Saya zuruna. Saya zuruna. Kemudian as-sabi' yang ketujuh, sa'usaidu anta. Ini kalau kita terjemahkan apa nih? Saya akan membantumu laki-laki. Saya akan usaid, saya membantu. Karena ada sa, makanya kita bilang akan. Anta, kamu laki-laki. Sehingga jadinya saya akan membantumu, hai laki-laki. Nah, tarkib atau ungkapan seperti ini itu tidak tepat. Makanya kita nuhawwiluhu kama fil amfilah, jadinya Sa'usaiduka. Sa'usaiduka. Ya. Jadinya sa'usaiduka. Atau boleh kita sukun. Kalau kita masih agak bingung nih antara anta dengan anti, perbedaannya apa? Sukun aja terus. Sa'usaiduk. Ya, mati kaf sukun. Wadih, mafhum? Hasan. Baik. As-samin. Sa'ashrabud dawa. Ma ma'naha? Saya akan minum obat. Saya akan minum obat. Ad-dawa, obat ya. Bukan ada. Kalau ada, ma ma'na ada? Apa arti dari kata ada? Ada. Apa arti kata ini? Itu lawan kata dari kata ad-dawa. Kalau ad-dawa tadi apa? Obat. Obat. Kalau ada berarti Racun. penyakit. Ya, ada itu penyakit. Racun kan kawannya juga dia. Orang ketika minum racun kan sakit juga. Hasan, ad-dawa. Oke. 6. Jadi sa'ashrabud dawa, aku akan meminumnya nih. Ad-dawa ini mudzakkar muannats? Zakat. Mudzakkar, berarti jadinya Sa'ashrabuhu. Mumtaz. Sa'ashrabuhu. Ya, atau kalau kita sukun sa'ashrabuh. Mati hak sukun ya. Ila huna wadih, sampai di sini jelas ya? Wadih, mafhum? Alhamdulillah. Hasan. Al-an. Boleh kita yuk kita baca sama-sama maktub. Tirukan dulu. Maktub. Hawwilil jumalal atiyata. Hawwilil jumalal atiyata Ila as'ilah. Ila as'ilah. Mustakhdiman hal. Mustakhdiman Wa ba'd. Wa ba'd. Kama fil misalain. Kama fil Hasan. Nah, baik. Di sini seperti yang terlihat di layar masing-masing ya, ada misalun awal, misalun tsanin,
Misalun awal sebelum kita oke. Hawil sama yang di atas ya lah. Wah. Hawil kemarin maknaha Mengubah. mengubah, rubahlah di sini ya. Kita diminta untuk merubah. Al-jumal jamak dari kata Jumlah kalimat-kalimat. Sahih, Masya Allah. Al-atiyah yang akan datang. ya, akan datang atau berikut. Ila as'ilatin Menjadi pertanyaan. menjadi pertanyaan-pertanyaan. Mustakhdiman dengan menggunakan Gunakan. dengan menggunakan hal wa ba'd. Hal dan bak. apakah Iya, jadi menggunakan dua kata ini, hal dengan ba'd nih. Ba'd. Kalau hal artinya apakah? Kalau ba'd Sebagian. sebagian. Kama fil misalain Seperti dua contoh berikut. seperti dua contoh. Di sini alhamdulillah kita sudah u'tina amsilah katsiran. Dikasih contoh dulu, setelah itu dipraktekin. Tamam. Misalun awal, ini contoh yang pertama ya. Qara'al Qur'an. Yuk. Al-Qur'an Hal qara'ta ba'dal Qur'an? Ma ma'na qara'al Qur'an? Membaca Al-Quran. Kalau dikatakan hal qara'ta ba'dal Qur'an, ma ma'naha? Apakah kamu sudah membaca sebagian dari Al-Quran? Apakah ta di sini engkau laki-laki, kamu laki-laki, qara telah membaca ba'dal Qur'an, sebagian dari Al-Qur'an. Oke. Bisa diperhatikan di sini perubahannya. Qara'a, sebelum qara'ani kita tambah hal. Setelah qara'a, setelah fi'il, setelah kata kerja ya. Qara'ani kata kerja, sama dengan amila, ini kata kerja juga, fi'il juga. Setelah itu objeknya Al-Qur'an di sini. Kalau setelah amila di sini objeknya adalah al-halwa. Tamam. Nah, kalau qara'a itu kan dia laki-laki. Kalau qara'ta kamu laki-laki. kamu laki-laki. Oke. Al-an. Wadih? Jelas sementara saudara-saudari ikhwati fillah? Wadih. Saudari Indah, saudari ukhtuna Indah wa ukhtuna Nahdah qalata wadih. Kemudian saudara MUD, saudara Perlin. Kemudian ukhtuna Ummu Zahra wa ukhtuna Zaitun. Kullukum wadih hadza? Jelas semua ini? Masya Allah. Baik. Nah, الآن عمل الحلوى. ما معنى عمل الحلوى؟ Telah membawa manisan. عمل ما معنى عمل؟ Membuat. membuat. Al-halwa? Manisan. Manisan. Kalau dikatakan hal amil ba'dal halwa, ma ma'naha? Apakah kamu telah membuat sebagian dari manisan? Apakah kamu telah membuat, kamu laki-laki ya, ba'dal halwa, beberapa manisan? Al-an, qabla an nukmil, hal min soal, sebelum kita lanjut nih, ada yang mau ditanyakan? La soal, Ustaz. La soal. Wahid. Baru satu orang la soal. La soal. Syakhsan, baru dua. Ghairuhuma la soal? La. Hasan. Lam yakun soal nukmin. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Baik. Akhadha al-aqlam. Man yujib? Tafadhal. Hal akhadta ba'dal aqlam? Naam, itu dia al-jawabus sahih. Hal akhadta ba'dal aqlam? Ini kira-kira apa terjemah as-sahihah di sini? Apakah kamu telah mengambil sebahagian pulpen-pulpen?
Sebagian pulpen atau bisa kita kata lain dari sebagian di sini apa terjemahannya? Beberapa. Aha, Beberapa sama. Mumtaz, barakallahu fiikum. Beberapa pena. Oke. Hasan. الآن ننتقل إلى الرقم الثاني تناول الطعام من يجيب تفضل هل تناولت بعض الطعام؟ هل تناولت بعض الطعام لو تترجمين silakan diterjemahkan Apakah kamu telah makan sebagian makanan? هذا هو apakah kamu telah makan sebagian makanan Taz barakallahu fikum tamam الآن كسب القروش man yujib tafadhalu silakan yang mau menjawab bisa nanti yang ketinggalan banyak bisa dikunjungi website kajian bersama pilihan di YouTube ya. Di situ insyaallah bisa diikuti dari al-darsil awal. Naam. Tafadhal, man yujib. Silahkan yang mau menjawab, yuk. Hal kasabtal ba'dal qurush? Hal kasabta ba'dal qurush? Ma hiya tarjamatus sahihatu huna? Silakan diterjemahkan yang benar. La adri, Ustaz. Hasan. Man yadri? Tafadhal. Yang tahu silahkan. Kasaba itu Kasaba apa, Ustaz? kasaba itu hasola. Mendapatkan. Aha, mumtaz. Apakah kamu mendapatkan beberapa uang? Koin. Beberapa uang koin. Tamam. Hadza huwal jawabus sahih. Ya, jawaban yang benar seperti itu. Hasan. Nukmil al-raqm ar-rabi' ishtara al-fakihata. Tafaddalu man yujib. هل اشتريت بعض الفاكهة؟ هل نعم. اشتريت بعض الفاكهة؟ تمام. هل اشتريت بعض الفاكهة؟ ما هو الترجمة الصحيحة هنا؟ Apakah kamu telah membeli beberapa buah? Apakah kamu telah memberi beberapa buah atau sebagian? Boleh juga. Tamam. Al-khamis ya, yang kelima, maktub ahdaral malabis. Tafadhalu bil ijabah. Silakan yang mau menjawab. Hal ahdarta ba'dal malabis? Tamam. Ma ma'na hal ahdarta ba'dal malabis? Apakah kamu telah mendatangkan beberapa pakaian? Ya, ahdara di sini bisa kita artikan mendatangkan atau hamala yahmil. Membawa. Hadza huwa. Tamam. Barakallahu fiikum. Hasan, sa'alal as'ilata. Tafadhalu bil jawab. Hal sa'alta ba'dal as'ilah? Naam. Tarjamatus sahihah. Apakah kamu telah bertanya beberapa masalah? As'ilah bisa kita artikan salah, pertanyaan atau permasalahan. Nah, as-sabi' al-akhir. Rasama suwar. Tafadhalu. Silahkan. Hal rosamta ba'dus suwar? Terjemah. Apakah kamu telah melukis atau menggambar beberapa gambar? Atau lukisan. Hadza huwa. Tamam. Barakallahu fiikum. Al-an. Qabla an nukmil. Hal min soal. Sebelum kita lanjut, yang ada pertanyaan, tafadhalu. La soal. Alhamdulillah, la soal, Ustaz. Alhamdulillah. Syakhsun wahid. Baru satu orang yang la soal. Alal aqal satu ashkhas alladhi yujib. 3 orang minimal nih. Ya. La soal. Berkaitan dengan yang sudah kita pelajari. La soal.
Hasan. Ustaz. حسن طيب لم يكن سؤال. الآن ننتقل إلى الصفحة الثالثة الرابعة والثمانين. الرابعة والثمانين ها هو. سأكبر الخط قليلا. طيب هنا تدريب أجب عن الأسئلة الآتية. Oke, Hasan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ini kita diminta untuk menjawab ini. Beberapa pertanyaan berikut. Al-awwal, min aina anta qadim? Ma ma'na min aina anta qadim? Dari mana asalmu? Dari mana asalmu? Boleh kita terjemahkan seperti itu. Nih kalau saya tanya nih, min aina anti qadimatun ya ukhtuna, min aina anti qadimatun ya ukhtana Jannah? Ana min Sulawesi. Masya Allah ya. Itu bisa kita jawab seperti itu. Ana min Sulawesi. Atau di sini kalau seandainya kita nggak mau tanya asalnya, bisa kita tanyakan saat itu juga. Maksudnya gimana? Jadi kalau seandainya ada siapa mama kawan kita baru pergi dari asrama mama, kemudian kita tanya min aina anta qadim? Barusan dari mana? Bisa dimaknai seperti itu. Wadih, mafhum? Oh iya, wadih. Hasan. Nah, ini min aina anta qadim ini kan untuk mudzakkar nih, laki-laki. Kalau untuk muannas kayak mana jadi? Min aina anti qadimah? Aha. Min aina sama sisanya anti ya. Qadimatun. Kalau kita apa namanya nggak kita baca lengkap qadimah. Jadi seperti itu. Min aina anti qadimah. Itu ya. Qadimah. Qadama yaqdumu. Hasan. Wadihun ila huna, jelas ya sampai di sini? Mafhum? Mafhum. Hasan, barakallahu fikum. Hadza huwa. Baik. Nukmil. As-soal tsani. Aina manziluk? Ma mana aina manziluk? Di manakah rumahmu? Di manakah rumahmu? Jadi kalau kita mau tanya tentang rumah, di mana rumah seseorang, maka kita tanya di mana rumahmu? Itu, ya. Di mana rumahmu? Kita bilangnya dalam bahasa Arab aina manziluk. Itu dia. Wadihun hadza? Mafhum? Wadih. Hasan. Kalau udah manziluk ini berarti lebih spesifik lagi. Nah, kalau min aina anta qadim bisa kita sebutin provinsinya, Mbak. Jawa Syarqiyah, Jawa Gharbiyah, Jawa Wusta atau Jawa Wusta, atau banyak ya provinsi ya. Kalimantan Syarqiyah, Kalimantan Syamaliyah, atau Sumatera Al-Gharbiyah, Sumatera apa lagi Sumbar. Terus kalau di Sumatera banyak ya. Aceh provinsi sendiri. Kalau Sumatera? Sumatera Utara. Satu, Sumatera Syamalia. Terus? Sumatera Selatan. Sumatera Al-Janubiyah. Terus? Sumatera Barat. Sumatera Al-Gharabiyah. Kalau Sumatera Timur ada nggak? Enggak ada. Oh, belum ada ya. Hasan. Oke. Sumbar, Sumut, sama Sumsel ya. Tamam. Ala nukmil. Ila aina tadhhabu bis sayyarah? Ma ma'na hadza? Kamu mau pergi kemana dengan mobil? Kemana kamu pergi dengan mobil? Atau mau pergi kemana kamu dengan mobil? Nah, maksudnya dengan mobil di sini apa? Mobilnya ini bukan macam orang ya, maksudnya di sini. Jadi naik mobil itu mau kemana gitu. Mengendarai. Mendarai. Beda dengan ketika kita kayak sama orang, mama. Jadi kita bilangnya ila aina tadhhab ma'a fulan. Gitu ya. Kalau bis sayyarah berarti dengan alatnya itu.
Kalau dengan menggunakan sepeda, maka kita bilangnya بالدراجة بالدراجة kalau sepeda motor, بالدراجة النار bidarrojatin nariyah. نارية Ad-darrajatun nariyah. Bukan sepeda api ya. Bukan sepeda api. Ad-darrajatun nariyah. Kenapa kok bisa dibilang an-nariyah? Karena dia mesin menghasilkan pembakaran, makanya sepedanya bisa gerak. Itu. Kayak kalau dulu kalau kapal laut itu al-markabul al-bukhari atau apa gitu. Ada bukhornya. Apa itu bukhor? Dia mirip kayak asap gitu ya. Ad-dukhon. Baik. Ini kalau ila aina tadhhabu bis sayyarah ini kira-kira contoh al-jawab huna ma huwa misalun 'ala al-jawab tadhhabu bis sayyarati ila apa nih kira-kira? إلى المستشفى إلى المستشفى Masalan ila al-mustasfa contohnya atau ila إلى المدينة. masalan masya Allah. Kita orang Indonesia tadhhabu bis sayyarah ila al-Madinah. Oh, panjang perjalanan. Kota maksudnya Ustaz. Oh, ke kota. Oh, saya kira ke Madinatul Rasul alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Hasan. Ya, Al-Madinah itu bisa berarti kota ya. Nah, bisa juga berarti Madinatul Rasul alaihi salatu wassalam. Madinah, kota Madinah. Jawab al-aswalur rabi'. Aina ad'ul kitab? Ma ma'na hadha? Naam, man yujib? Di mana saya letakkan kitab? Di mana saya letakkan ad'ul kitab, ad'us sayyarah, ad'u al-hatif. Aina ad'ul hatif? Ma mana al-hatif? HP. HP ya. Aina ad'ul hatif itu dia. Hasan. Aina ad'ul kitab? Kalau kita mau mengatakan saya meletakkannya atau kamu laki-laki meletakkannya di atas meja umpama. Kaifal jawab? Gimana jawabnya? Kamu laki-laki meletakkan meletakkan kitab tadi itu di atas meja. Kaifal jawab? Ma huwal jawab? تضع الكتاب على الطاولة. Tada'ul kitaba 'ala tawilah. Boleh. Atau alkitabnya diganti dengan dhamir tadi kayak mana jadi? Tada'uhu ala tawilah. Aha, tada'uhu 'ala tawilah. Tamam. Mumtaz, barakallahu fikum. Al-khamis. Yang kelima, maktub. Aina yantazirul mudarrib? Ma mana hadha? Di mana dia menunggu pelatih? Di mana pelatih itu menunggu? Di mana pelatih itu menunggu. Oh iya iya. Nah, ma huwal jawab huna? Contoh pelatih itu menunggu di stadion umpama. Kaifa yakun? Kaifa bil Arabiyah? Yang mana bahasa Arabnya? Stadion apa kemarin lupa Ustaz. Yuk dibantu. An-nadi, Ustaz. An-nadi, boleh. Nah, berarti Yantazirul mudarrib fin nadi. hadha huwa yantazirul mudarribu fin nadi. Tamam. Hasan. Al-an as-sadis. Min aina nashtaril aqlam? Oke, coba dibaca dulu sama-sama. Yuk. Min aina nashtaril aqlam? Min aina Min aina nashtaril nashtaril aqlam? aqlam? Ya, marratan ukhra. Min aina nashtaril aqlam? Min aina Min aina nashtaril aqlam? Oke. Ma mana min aina nashtaril aqlam? Ini belum tentu sama kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini min ain di sini. Ma mana nashtari? Kita membeli kita membeli Kita membeli al-aqlam, beberapa beberapa pena. pulpen. beberapa pulpen pena. Nah, kalau min ain di sini ma manaha? Dari mana?
Dari mana atau Di mana? Di mana? di mana itu ya. Jadi di sini kita terpasnya kita terjemahkan di mana nashtaril aqlam. Oke. Berarti al-jawab nashtaril aqlam min Min maktabah. minal maktabah. Minal umpama. maktabah. Nah, minal maktabah. Ma manal maktabah? Fotokopi. Toko ATK. Hasan. Mumtaz. As-sabi' aina shallaital jumu'ah? Ya, naqra ma'an. Kita baca sama-sama. Aina Aina shallaital jumu'ah. Marratan ukhra. Aina shallaital jumu'ah? Aina shallaital jumu'ah. Oke. Sekali lagi. Aina shallaital jumu'ah? Aina shallaital jumu'ah. Nunnya diperhatikan. La namuddul harf alladhi huwa ghairu mamdud. Ya, kita tidak memanjangkan huruf yang memang pendek dibacanya. Aina kan nggak ada alifnya nih. Jadi tidak usah dibaca panjang. Langsung kita baca aina shallaital jumu'ah. Wadih? Nah, Wadih. Tamam. Ma ma'na aina shallaital jumu'ah? di mana kamu salat Jumat? Naam, al-jawab Fil masjid. fil masjid. Tamam, hadha huwa. Ila huna hal min soal, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? La soal. La soal, alhamdulillah. Wadih? Jelas? Wadih. Wadih, mafhum? Mafhum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma zidna wa barik. Amin. Hasan. طيب إلى هنا إن شاء الله نكمل في الأسبوع القابل الآتي. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah pekan depan kita lanjut lagi. Waffaqanillah wa iyyakum ila ma yuhibbuhu wa yardah. Nuhallilu wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Waffaqanillah wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yardah muddata dawamina hayya. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.